Sebelum Tama memilih Raya, keluarga Sucipto pasti akan keluar untuk memblokirnya dari wajah. Tetapi situasi yang ada sudah cukup untuk melihat bahwa keluarga Su tampaknya tidak marah di depan Tama. Dari sini, dia bahkan bisa menyimpulkan bahwa mereka telah sepenuhnya ditundukkan oleh Tama. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dalam hatinya. Kekuatan-kekuatan Tama terus-menerus menjungkir balikan tebakan dan persepsinya. Namun, terkejut, Sinta dengan cepat menyesuaikan diri, mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya, berkata dengan sangat sopan, "Halo Nona Su, saya telah mendengar banyak tentang Anda, kali ini saya harus mengganggu Anda." Raya tersenyum kecil, "Anda adalah teman Tuan Renza, ini adalah bagian dari pekerjaan saya." Mengatakan itu, Raya menambahkan, "Tuan Renza mengatakan bahwa masalah Anda dan Tuan Fei meninggalkan negara itu harus benar-benar rahasia. Jadi kami tidak bisa mengatur perjalanan Anda melalui udara, perjalanan kapal masih panjang, jadi kamu harus membiasakannya. Aku harap kamu tidak tersinggung." "Dipahami." Stella mengangguk dan berkata, "Saya sudah sangat berterima kasih kepada Tuan Renza karena bisa meninggalkan Jakarta." Raya mengangguk dan berkata, "Saya baru saja mengkonfirmasi dengan Kapten tentang pelayaran. Tujuan pelayaran kita, tujuan pertama adalah Pelabuhan Tartus di Suriah Barat. Untuk alasan keamanan, kapal kargo kami tidak akan berlabuh di pelabuhan manapun sampai kami mencapai Pelabuhan Tartus. Kami berharap untuk mencapai Singapura dalam 5 hari, dan terusan Suez dalam waktu sekitar 18 hari, menghitung waktu untuk mengantri untuk menyeberangi kanal. Kita akan tiba di Pelabuhan Tartus dalam waktu sekitar 20 hari. Sinta mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Nona Su." Raya sedikit mengangguk dan menambahkan, "Demi keselamatan Anda dan Tuan Fei, ruang tamu kami di kapal benar-benar terisolasi dari kru biasa. Jika Anda dan Tuan Fei perlu naik ke dek, tolong beritahu saya sebelumnya dan saya akan memberitahu kru untuk sementara menghindari daerah itu." Sinta berkata dengan penuh terima kasih. "Terima kasih, Nona Su, Anda benar-benar terlalu bijaksana." "Seperti seharusnya," Raya berkata sambil tersenyum, "Kalian bertiga tolong ikuti aku ke kabin, semua kamar sudah siap untukmu." Kapal kargo yang dikirim Melba ke Suriah ini berukuran 100.000 ton, dan kapalnya sangat besar, ruang tamu di dalamnya juga sangat luas. Jadi itu cukup untuk mengatur kamar untuk masing-masing dari 3 orang. Raya meminta 2 pemuda dari Front Kataklismik untuk mengatur Daron dan Karl Yanuar ke kamar mereka. Sementara dia sendiri membawa Sinta ke kamar yang disiapkan untuknya. Begitu dia memasuki ruangan, Raya menutup pintu di belakangnya dan menunjuk ke 3 ransel besar di ruangan itu, dan berkata kepada Sinta, "Nona Fei, Tuan Renza menjelaskan bahwa saya menyiapkan beberapa kebutuhan sehari-hari untuk Anda, dan saya tidak tahu merek mana yang biasanya Anda gunakan, jadi saya membeli sebanyak mungkin merek terbaik yang bisa saya dapatkan di Jakarta." Katanya, dia membuka salah satu tas ransel. Di dalam hampir semua kosmetik harian wanita. Selain itu, siapkan juga sikat gigi elektrik, handuk mandi, serta sisir, ikat rambut dan barang-barang kecil lainnya dengan cermat. Sinta berkata dengan penuh terima kasih, "Terima kasih banyak, Nona Su, saya tidak menyangka Anda akan sangat berhati-hati." Raya tertawa, "Itu terutama karena Tuan Renza yang memesannya. Dia bilang kamu adalah wanita elit, kamu pasti dimanjakan di siang hari, tiba-tiba kamu harus menempuh perjalanan yang begitu lama di kapal kargo, takut kamu tidak akan beradaptasi." Mengatakan bahwa dia membuka ransel lain, di dalamnya ada beberapa pakaian ganti, terutama t-shirt, celana kasual dan beberapa pakaian dalam baru. Raya menjelaskan kepada Sinta, "Nona Fei, sekarang cuacanya akan terasa seperti musim panas. Cuaca di selatan tidak jauh berbeda dengan musim panas sepanjang tahun. Saat kita menyeberang ke Samudra Hindia, suhunya akan lebih tinggi. Jadi aku menyiapkan untukmu beberapa pakaian musim panas. Untuk pakaian dalam, ukurannya mungkin sedikit tidak pasti. Jika tidak cocok, katakan saja."
Saya akan mengatur seseorang di Singapura untuk menyiapkan barang-barang setelah kami tiba di Singapura. Kemudian helikopter dikirim ke kapal. Sinta tergerak untuk sedikit tersedak saat ini. Di masa lalu, orang-orang di sekitarnya sangat perhatian untuk melayaninya. Tapi itu karena dia masih nyonya keluarga Fei. Sekarang dia telah jatuh pada masa-masa sulit. Tapi fakta bahwa orang-orang Tama masih bisa begitu perhatian dan sopan padanya benar-benar menyentuh hatinya. Raya kemudian membuka tas ketiga dan berkata dengan lembut, "Nona Fei, selain pakaian dalam dan celana, ada juga pembalut dan tampon di sini karena rute kita hanya 20 hari, jadi saya sudah menyiapkan dosis untuk Anda selama lebih dari seminggu, yang seharusnya cukup." Di sini, Raya berkata, "Di Suriah, saya telah berkomunikasi dengan Yoshua. Front Kataklismik sekarang melakukan konstruksi besar, pangkalannya belum terbentuk, tetapi menurut dia, mereka saat ini menggunakan tenda lapangan top dunia, pasokan listrik dan air, fasilitas kamar mandi dan pancuran independen, fasilitas AC, semua aspek kondisi seharusnya tidak terlalu sulit. Dan dia sudah mulai mengkoordinir sejumlah rumah kos adat kelas atas dari tanah air. Ketika mereka tiba, kondisinya akan membaik." Sinta berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak masalah, aku bisa menerima syarat apapun yang ada." Mengatakan itu, dia bertanya dengan sedikit malu, "Ngomong-ngomong, Nona Su, bolehkah saya mengambil kebebasan untuk bertanya, bagaimana kondisi medis di sana?" "Saya tidak khawatir tentang hal lain, saya hanya khawatir tentang kakek saya. Dia sudah tua dan telah mengalami banyak rangsangan, saya khawatir sesuatu akan terjadi pada kesehatannya." Raya tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir tentang ini, Kataklismik Front memiliki tim medisnya sendiri, dan sudah membangun rumah sakit lapangan sementara, bersama dengan ruang resusitasi dan ruang operasi. Itu pasti akan bisa memberi kakekmu perawatan medis yang sangat baik." "Itu akan sangat bagus." Sinta benar-benar meletakkan hatinya dan berbicara, "Tolong, Nona Su, sampaikan ini kepada Tuan Renza untuk saya. Semua kebaikannya yang luar biasa, saya tidak akan pernah melupakannya." "Oke." Raya mengangguk dan berkata, "Nona Fei, ini sudah malam, kamu harus istirahat sekarang. Kamarku ada di sebelah kananmu, kamar kakekmu ada di sebelah kirimu. Jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu untuk menghubungi saya." Dengan itu, dia mengeluarkan walkie-talkie dan menyerahkannya padanya. "Nona Fei, walkie-talkie terenkripsi ini hanya dapat menghubungi saya di kapal. Simpan, hubungi saya kapan saja jika Anda memiliki masalah." Setelah Sinta merapikan kamarnya dan duduk di kapal sebentar, dia pergi ke kamar kakeknya, Daron. Pada saat itu, Karl Yanuar sedang membantu Douglas merapikan tempat tidurnya, sementara Daron sedang duduk di sofa tunggal di kamarnya, menatap langit-langit. Melihat Sinta masuk, Karl Yanuar buru-buru berkata dengan hormat, "Nona muda." Sinta sedikit mengangguk dan berkata dengan agak meminta maaf, "Tuan Yanuar, saya minta maaf karena melibatkan Anda saat ini. Aku khawatir kamu tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat." Karl Yanuar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona, tidak perlu terlalu sopan. Tugas saya adalah melindungi Penatua Fei, dimanapun saya berada. Pertama kali saya melihatnya, saya sedang terburu-buru untuk kembali ke divisi. Belum lagi Tony Litton masih hilang. Divisi mengirimnya untuk mengambil alih tugasku dan tinggal bersama keluarga Fei." Sinta berkata, "Sekarang aku memikirkannya, kemungkinan Tuan Litton ada di tangan Tuan Muda Renza adalah yang terbesar." Karl mengangguk dan berkata, "Saya juga berpikir begitu. Saya mendengar bahwa Komandan Tertinggi Front Bencana, Yoshua, selalu menganggap keluarga Renza sebagai musuh yang membunuh orang tuanya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.